Para pedagang-pedagang yang stok makanan selama 40 hurau dan geprek di harga nyan urang nyan kageko hubungan dengan Allah. Allah kepuji urang-urangnya rahmat Allah hana terle gonyan kepuji urang daripada Allah. Yang depan mam gedanya orang Islam bahaya ada. Maka harus hati-hati yang dalam makannya. Karena tahu hansina mbak makannya jalan tu menuju kepada neraka. Jadi orang kaya-kaya ada motor nage harta gila saja mewah udip, tetapi tanpa kesadari kagak kubah dosa dum tiga kuro akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslu salisu fi bayanil adli wa ijtinabil dhulmi fil muamalati. Bermula pasal yang ketiga yudana pada menyatakan adil dan menjauhi akan kezaliman di dalam berbuat amal perniagaan daripada berjual dan membeli. Jadi tak usahakan le katanya baik katanya je ke remukat ataupun katanya je ke sebagai pembeli di dalam melakukan transaksi akad jual beli tersebut, tak usahakan nyan beje ke jalan dia katanya untuk merempak kebaikan dan pahala. Jadi harus tajauhkan diri katanya dikala melakukan transaksi jual belinya daripada perbuatan-perbuatan yang zalim, perbuatan-perbuatan yang bisa merugikan orang lain. Jadi sistem jual beli yang dianjurkan dalam agama adalah bermandua menguntungkan. Jadi baik katanya untuk laba sedangkan orang lain merugikan. Maka betul-betul ya. Maka dalam sebuah hadis termasuk orang-orang yang tamun neraka jahanam wa tujaru bil khiyanati. Para pedagang-pedagang, orang yang melakukan transaksi perniagaan jual beli bisa sih orangnya tamun dalam neraka gara-gara melakukan khianat. Walau kaki haji menunggu tiga ngempeng perniagaan, walau keuntungan yang banyak kerja umrah pada-pada tapi dum orang yang tertipu daripada perbuatannya. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, "I'lam annal muamalata qad tajri ala wajhin yahkumul mufti bi sihhatiha wa in iqaduha walakinnaha tashtamilu ala dhulmin yata'arrada bihil mu'amilu li sukhtillahi ta'ala is laisa kullu nahyin yaqtadi fasadal 'aqd." Artinya, ketahui olehmu bahwasanya berjual dan beli itu terkadang berlaku ia atas jalan yang masih menghukumkan mufti dengan sahnya dan jadi akadnya sah, dan tetapi mengandung ia atas perbuatan yang zalim mendatangi dengan dia itu oleh yang berjual dan membeli itu bagi murka Allah, karena tiada tiap-tiap yang ditegahkan oleh syarak itu dihukumkan akan fasid akad itu. Dan lagi kata Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, wa hadza dzulmun ya'ni bihi ma yatadarraru bihi al-ghairu. Artinya dan zalim itu yaitu yang dikehendaki dengan maknanya itu yaitu barang yang dapat mudarat dengan dia orang lain, yaitu beberapa nok. Jadi dikala katanya melakukan transaksi jual belinya,
walaupun kadang-kadang secara hukum milik kasah buat katanya, tapi di dalam sahnya kadang-kadang mengandung haram, karena item sapa antara sah dengan haram. Buat kasah tak sesuai, akan tetapi mengandung galim, bisa sebab jual beli katanya bisa merugikan orang lain. Contoh yang pertama, buat yang je kerugian orang lain gara-gara dia mungkar, yang bisa menganiaya orang lain. Al-ihtikar yaitu orang yang berniaga makanan padahal menaruh akan dia karena menanti pada masa yang mahal harganya itu, menjual ia akan dia pada masa mahal itu, maka yaitu haram, lagi zalim, dicela oleh syaraknya yang pertama. Tanya tak pula makanan pokok. Jadi tak bisnis bagian makanan pokok. Akan tetapi makanan pokok tersebut tak stok leganya, tak stok. Sehingga hana barang langka, barang baik mereka langkanya, sehingga tak preduk harganya lagi Bu Cina. Jadi adanya tak ikuti leganya, hai dagangnya dagang orang kafe ya. Karena dagang orangnya hanya perle ya permen ke orang lain. Yang penting Roy mendapatkan keuntungan, tak ikuti leganya. Nyo adalah perbuatan wate tak pula sehingga barangnya sah dengan harga yang mahal, tapi di samping sahnya mudarat bagi orang lain yang zalim gitu. Ya, jadi hanjut lagi yang. Jadi lagi yang teratur dukna barang bagi kedanya bet tak stok, tak stok memang menyamantang le barang je, nyo tak stok gara-gara yang stok jid ke langka makanan tersebut baik saka beruh dan sebagainya adanya. Jadi itu kena yang harus tak perhatikan. Jadi baik tak ikuti sistem dagangnya, sistem dagang urung-urung kafir. Jadi kau mana perlayan antara kau kan akhirat yang dibutuhkan kan akhirat. Yang di samping harta sedikit untuk le katanya bisa tamudib, kemudian tanya yang paling penting sehingga yaitu urang kira itu hana yang penting laba le kerugian urang kecelaka urang ke home yang hana perle, yang penting untung lah, untung kero yang kehanjir yang kagura katanya orang Islam kata cok sistem dagang sistem urang kafe. Walaupun ini lama, tapi orang akhirat yang rugi tengok. Yang bina orang-orang yang binasa gara-gara tengok. Hanapa gemita beruh, hanapa gemita makanan pokok karena kata stok lagi tengok. Kemudian harga dengan mahal mandum tengok orang akhirat ya tuntut geda tengok. Jadi makanya rugi gede berai. Di kafe hanya bikin kenan. Yang kebek tak tiru-tiru katanya sistem katanya dalam melaksanakan jual beli. Yang bisa mengundang berahli Imam Ghazali sukhtillah, gara-garanya bisa mengundang amarah Allah. Bahkan anak muda prehoro akhirat kadang-kadang idonya kan kaduh berokanya kayak goyang dudau ka kena penyakit ka stroke inan muton-ton lam tempat harta yang ka gubah zaman kai pu habis leana ke pokoknya hana ketenangan akhir jinya golong uro akhirat. Jadi idonya kan kaduh, tapi dia kadang-kadang tua karena pada kenikmatan yang sesaat. Ini hati-hati. Jadi tamita harta ligdanyo, tamita rezeki gedanya kahai menolong orang lain, merugikan orang kahai dah tolong betul. Yang jatah tak boleh serbe tak boleh urut hai dia yang ngalih lagi hai dia kagak paling kurang bisa merugikan orang lainnya. Yang perlu tanya tak perhatikan. Jadi tanya orang Islam kanino yang perlu terebut berakhirat ni. Yang pertama. Jadi termasuk orang-orang yang zalim dalam mekad dan orangnya merupakan penghuni neraka dan penggali Rasulullah, yaitu orang-orang yang mekad makanan pokok kemudian gestok makanannya sehingga langka gepreh wate mahai baru gepu tubiat.
Maka di seginya wajib patih pemerintah, betul pemerintahnya. Karena memang makanan dah stoknya kayak drop kan. Man kasalah ini oleh drop. Kepeng kurian. Ya, ini adalah drop urus najuk peng drop. Yang di seginya yang kasalah. Peraturan pegot li urang awalnya, li pemerintah awal, li urang yang jawab betul. Cuman pelaksanaan jis melenceng. Anak taruh nak puak. Nak puak taruh nak gimana? Oh putang. Putang yang namanya putang lebih tak kunci riba. Menyatu nama putang bayar lebih, anda berangkap puak mentang barang yang jenis makanan atau jenis meh dan perak yang hukumnya tetap riba. La'anallahu ini kan gelakna oleh Allah orang yang baju riba, orang yang transaksi riba. Wa katibuhu termasuk orang yang tulis riba. Berat buat ribanya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ihtakara ta'ama 40 yawman summa tasaddaqa bihi lam takun sadaqatuhu kafaratan lihtikarihi." Artinya barang siapa yang menstok, menyimpan, menaruh akan makanan 40 hari, 40 orang itu makanan tinggal langkah dalam masyarakat, kemudian 40 hari dijualnya pada masa mahal, kemudian maka mensedekahkan ia dengan dia, niscaya tiada ada sedekahnya itu menghapuskan bagi dosa menaruh makanan itu. Duduk gak berder menyesal ke? Kena taubat. Nyan bina harta yang kagak stok selamanya sedekah mandum. Orang kabeh menterat, ngem sedekah mandum. Nyan ngem sedekah mandum nyan golong ditop dosa yang kagak gugur selamanya. Nyandup raya dosa gara-gara tas stok barang le gedanya orang muka. Jadi kan kita barang buka dia urun nak bagi 20 dalam banyak daroh nampu. Urun muka rendah. Tanya 20 krum padai panena gara-gara dia di urun lain kan. Pemerintah hena mesti bak bulok kan. Kubah barang yang minta laba sirana. Ada masyarakat orang yang bela gudo ju mata-mata mesin murah, kemudian kubah terus kubah bang mesin pakai masa mahal nyan menduit tamang ya. Pokoknya buat pedagang lebih yang mula. Sebenarnya buat awak kafe le Cina yang kafe le nyan buat. Cuma ini akan menular ke gedanya orang Islam, bahaya ada. Maka harus hati-hati dengan dalam makannya. Karena tahu hasinan pada makannya jalan tu menuju kepada neraka. Jadi orang kaya ada motor nagi harta gila saja mewah udip, tetapi tanpa kesadari kagak kubah dosa dum tiga kuro akhirat. Dan lagi riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ihtakara at-ta'ama 40 yawman faqad bari'a minallahi wa bari'allahu minhu." Artinya barang siapa yang menyimpan, menaruh akan makanan 40 hari supaya dijualnya pada masa mahal, maka sesungguhnya telah lepas ia daripada rahmat Allah dan lepas rahmat Allah daripadanya. Dalam hadis yang lain disampaikan oleh Rasulullah, orang yang kubah makanan, para pedagang-pedagang yang stok makanan selama 40 hari dan gepreh di harga nyan orang nyan kagak hubungan dengan Allah. Allah puji orang-orangnya rahmat Allah anak terle gonyan kagak puji orang daripada Allah. Yang keban minta hubungan dengan Allah, itu putra akhir iman. Ia akan terjadi bagi kita. Allah yang tukang beri kesehatan. Ya, anak terlenya enggak lumpuh dah.
Sebab macam-macam. Kahek tak semikir kadang-kadang, kahek pegah tinggi darah kan benda penyebab letat kan nilainya orang lain kan gara-gara gedak tanya. Bermula riwayat yang menyebutkan kelebihan meninggalkan akan ihtikar itu sabda Nabi, wa man jalaba ta'ama faba'ahu bi si'ri yaumihi faka'annama tasaddaqa bihi, wa fi lafdin akhara faka'annama a'taqa raqabah. Artinya barang siapa yang mendatangkan akan makanan maka menjual akan dia dengan harga pada hari datangnya itu, maka seolah-olah ia mensedekahkan dengan dia. Dan pada lafaz riwayat yang lain, maka seolah-olah memerdekakan ia akan seorang hamba. Ya, dah kelebihan orang yang butuh di dalam berdagang. Wadeli beliau barang makanan-makanan pokoknya hana gekubah untuk gepreh masa mahal. Gepu beliau aja bawatnya. Gepu beliau dengan harga watnya nak keuntungan ti ke hana keuntungan. Nak keuntungan. Gepu beliau uronyan kemudian gepu beliau pokoknya hana gestok barang janji yang lagut gepu beliau. Nyan pegah li Rasulullah seolah-olah hartanya gem sedekah kan. Pedagangnya kenapa ya hari yang minta fala ram sedekah nyan mantang gedun daripada keinginan ke seolah-olah kau sedekah padahal gepu beliau hartanya gepu beliau aku lain ane gepu beliau lam dia ada harga yang gepu beliau nala laba, tapi Rasulullah sampaikan nyan seolah-olah ini kaim sedekah mandum fahala yang lombi sedekah mandum pakot ba ilawan hud mono ilawan nafsu mono untuk han diminta laba raya dan mudarat urang lah. Ya, kajanya mentang amalan. Hana payah yang sedekah lingur leh. Nyamban kira-kira amal kebaikan ke urang yang mukan. Maka le jalan ji dan berada Rasulullah lam dan jika di pemerdeka saboh lamia. Gebi fahala lam kai pemerdeka saboh lah lamia. Pulau nadam sedekah lam kita hari-hari kam damah lam. Jadi maka dia tengok pergi hanjit merasa apa kan tak hinakan para pedagang-pedagangnya walaupun dah fikir bang-bang kau kejap gudeh hana ke sedekah, tapi kadang-kadang nyo keinginan yang broknyo bak gedunyan mantang tabak orang lain du mitin bubuat legonyan gedun ngan gara-gara fahala lebih daripada orang bersedekah. Si urang nak lagu 2 juta nya seolah-olah untuk sedekah. Itu kan hana yang walaupun tadu kalau dalam masjid tam sedekah si urang 2 juta, tapi kan setiap barang yang pulau seorang-orang bersedekah nyamban Rasulullah sampaikan. Nyo ke yang perlu ditanya amal akhirat lebih raya. Yang ke dengan syarat tatun jiwa katanya daripada bud khianat. Jadi orang pedagangnya tentang tun khianat. Gara-gara tun berkhianat ke lain bah apa lagi gara-gara dengan publik barangnya bisa menyenangkan hati orang lain. Tira mentang dapat senang hati orang mukmin man farraha si berangkasa mentang yang ditempu senang hati tira orang mukmin mentang bisa tamang syurga gara-garanya. Yang kedua amal yang sangat mudah untuk menuju ke syurga. Pulang kadang bertuhro tira publik barang senang hati orangnya nanti dah belum malah nak bak tungku bulan mahan ti orangnya ka putuh barang kabeh mandum-mandum hana barang hoyan dajak bak tungku bulan bandajak kana walaupun harga biasa aku belau tunna senang hati orang lainnya gara-garanya kadang tanya tamang syurga walaupun lainnya hana tadu ulang masjid tak sembahyang yang wajib-wajib mentang yang perlayannya kada budak tak berangkat yang minta rezekinya ke maka bak mekat pun nyan juga raya jalur katanya untuk menjadi ibadah. Syahadan, ketahui olehmu bahwasanya menegahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ihtikar itu yaitu am kepada jenis kut
yaitu makanan yang menguatkan dan kenyang, yang mengenyang dan yang kenyang, yang mengenyang, seperti gandum dan beras dan kacang dan barang sebagainya. Dan bersalah-salahan para ulama pada makanan yang menolong atas makanan yang menguatkan itu, seperti segala daging dan ikan dan buah-buahan. Maka kata setengah ulama bahwa masuk di dalam tegah Nabi itu segala minyak dan madu dan langa dan minyak sabur, nyabur dan barang sebagainya, dan masuk pula jubun, yakni dadish yang lembut dan barang sebagainya. Maka yaitu haram menaruh pada perniagaan yang demikian itu, karena jual pada masa mahal. Jadi nak berbeza pendapat ulama. Barang pun yang tak stok, yang dia ke kecam dan yang dia ke marah Allah, yang dia ke siksaan yang disampaikan oleh Rasulullah menanya barang yang bagaimana. Nah, sebahagian ulama berpendapat yang makanan pokok mentah, nya dah stok beruah dia ke langka sehingga tak perih bawa temahai, tak stok kacang, tak stok makanan-makanan pokok lah. Sebahagian ulama berpendapat anak mencih makanan pokok termasuk ungkut, tak ubah ungkutnya tak perih bawa temah mahai urang teja gudeh anak ungkut tu, termasuk madu, termasuk daging-daging, termasuk buah-buahan. Jadi sebagai ulama terus kenan, termasuk minyak-minyak. Jadi segala kebutuhan manusia tak stok atanya sehingga langka dan tak perih wate menghai baru tak publau nyan termasuk barang-barang yang lainnya nyan termasuk dalam kecaman yang dipegang oleh Rasulullah. Ya, yang pengusaha pedagang tingkat menengah maupun lagi ada orang punya ini dewa pedagang negara juga ini tapi punya naruhan kan ini muka-muka ini kai di gede tayo pada tentang anak perempuan ini gede wedan ini tak buku akan ini ide berarti kita yang pi yang tu mi tanya nak ada aco barangnya tu kena dah belaju dek dia pi dah cok beda premai lah walaupun laba yang dah cok dia bacunya pi je kementaran bacu ru nah jadi dia tetap tak berdagang lagi biasa. Ya peraturan kagak cuma sistem je pelaksanaan je. Yang tak ada pupuk-pupuk orang yang jadi tamah. Stok le orang pupuk tu mata ibi di pemerintah. Kemudian mata mahal baru pupuk beliau. Yang sampai menular ke daerah kampung. Tak beliau pupuk tak stok tak perih mata mahal makarat tu orang je ublang. Kerja ublang hasil je hana tapi. Hasil na tapi penghan hasil nyanyi pokoknya berangkat buat mentang asal je ke mudarat orang lain dengan gara-gara tanya memang tak cok keuntungan yang tinggi laba tanya dia ada mudarat orang lain nyan mandung tanda murka daripada Allah. Tapi dia ada kerja buka kita bayar kita itu coba tu dan berapa pernah itu dia tu berusaha yang kau stok untuk premahai memang karena orang mutang terbaik buta pe sehingga gepublo geputang jatuh dua publo barang dengan harga yang lebih mahal tak bayangkan gepumutaran orang lain bahkan mutaran roh kan yang hanjut menyenecok kontan serta riba menyenemutang serta 20 yang kariba yang kemudian lagi yang muka yang kariba beo
riba thì babi yang dah buat dia hana betul ya. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, wa amma idza tasa'atil at'imatu wa kathurat wastaghna an-nasu anha wa lam yarghibu fiha illa biqimatin qalilatin fantadara sahibu ta'am i'tidala si'ri wa lam yantadhir ghila'ahu wa la adamu ta'am wa lam yantadhir qahdan falaysa fi hadha idrarun. Wa idza kana zamanu zamana quhtin kana fi idkharil amali wasamni wasyayraj wa amsaluha idrarun fayambaghi ay yaqdiya bitahrimihi wa ya'ulu fi nafyi tahrimi wa isbatihi ala ad-darar fa innahu mafhumun qat'an min takhsisi ta'ami. Wa idza lam yakun dararun fala yakhlu ihtikarul aqwati an kirahiyatin. Maka adapun apabila luaslah makanan dan banyak ia dan terkaya manusia daripadanya dan tiada gemar mereka di dalamnya melainkan dengan harga yang sedikit, maka menanti oleh orang yang empunya makanan itu akan masa yang pertengahan harganya, dan tiada menanti ia akan masa mahal harganya, dan tiada menanti masa yang ketiadaan makanan, dan tiada menanti akan masa kemarau kering yang sangat mahal, maka yang demikian itu tiada dalamnya memberi mudarat. Jadi apabila kita tak stok makanan gara-gara kamurah tak preh untuk stabil dalam harga, nyen hana dosa katanya. Yang baik tak preh mangan mahai. Hanya timbang masalah makanan le. Masalah makanan le man miam karan mungkin harga ji rendah kan. Nyo makanannya tidle ka dalam kampung, kemudian harga pika berathat anjlo igino kamu menurun harga kamu rathat yang katanya mbek rugo tu tak kubah tiat dang tapreh untuk stabil harga. Punya tujuan tu stabil harga hana harga. Tapi punya tujuan tu mahal harga tengok. Pakai mahal atau pakai kamu sendek lah orang baru dapat duit, nyan baru hukum jihad haru. Nah, nyan berat. Dan apabila ada zaman itu fasid masa pada masa, dan apabila ada zaman itu pada masa sangat mahal harga makanan itu, maka adalah pada menaruh akan madu dan minyak langa dan barang yang seumpamanya itu memberi mudarat, maka seyogyanya bahwa dihukumkan dengan haramnya dan dipalingkan pada nafi dan haram dan isbatnya atas mudarat. Bahwasanya mafhum itu putus daripada menentukan makanan, dan apabila tiada memberi mudarat daripada mudarat itu pun tiada sunyi menaruh akan makanan yang jadi kud, yang mengingatkan, yang mengenyangkan daripada makruh, karena makruh berniaga makanan yang jadi kud itu seperti gandum dan barang sebagainya. Dan dari karena inilah berpesan setengah ulama tabi'in akan seorang laki-laki dengan katanya, la tusallimu waladaka fi bai'ataini wala fi sun'ataini bi bai'i ta'ami wa bai'il akfan fa innahu yatamannal ghila wa mautun nas wa sun'atani ahaduhuma ayyakuna jazzaran fa innaha sun'atu taksil qalba
aw sawwagan fa innahu yuzakhrifud dunya bizahab wal fiddah. Ini berat dah. Jadi kesimpulan ji bahwa kan ucih bah makanan pokok asai buat gedanyo tak kubah makanan tak preh wate menghai yang je kemudarat manusia ada perangkap pua mentang yang tersimpan nyen hukum jihad hara asai bekna cita-cita gedanyo untuk pemudarat orang lain. Jadi buat tak berniaganyo silahkan berangkap pua je tak muka berangkap pua je asai bek mekan-mekan yang je ke menghidayah orang lain. Maka para sahabat, para tabi'in pernah nasihat ke seorang laki-laki, putrakan, jangan engkau suruhkan akan anakmu di dalam belajar dua penjualan. Hang lebih merno dua macam jual beli itu. Dan dua kepandaian, yaitu berjual makanan dan berjual kafan orang mati. Hanggebi legdanyo ta bisnis rad makanan dan rad kafan. Pualatan. Alasan yang pertama, maka karena bahwasanya adalah ia mencita-cita akan mahal harga makanan dan mencita-cita akan mati manusia. Menyagudannya orang muka kafan lefon nyan tapi cita-cita mengala lagut kafan bu mati manusia. Kadi hanaga ada tak rumah sepi tak lah yang mana saya beli kafan. Jadi ada katanya secara tidak langsung ingin orang meninggal mengala lagu kafan menanti pak makanan. Jadi gara-gara dia mukat makanan sampai tapreh pajan dia orang mangat mahai barah. Yang kaji orang awal guna sehat kan yang beknya ada mukat dua macam ya. Dua macam perkara yang bek kata mukat. Kiban? Ya. Seanggai salah doktrin dah. Ini meurina baru ditanya ini doktrin ke anak-anak ke sebalik. Jadi karusak roh dah perusahaan anak dah. Jadi nak perlu untung kata pengulur lain. Mia kamu kak got tanya hana nampak lah bah. Yang kak rusak aja. Kak ke hidupnya kai tercok keuntungan urang kita tengok tiga-tiga aja. Ya. Itu enggaknya biasa aja. Itu arti katanya kan beda kan. Tak perbaiki niatnya. Nanti putra gara-gara tanya urang yang mukilahnya karena geja. Jadi kanta melaki beramai urang mukilah. Jadi le membantu urang lain. Kiban? Ya. Hana apa? Hana je. Jadi dia dah beli barang dengan dacok harga lebih tinggi betul. Nyokal tidak pereh wate mahal orang pahai beliau. Nya dah beli harga tinggi. Kan je hai beliau orang. Je jah hola nyo hana teja hola hana barang. Solusi bagi dia jadi orang mudarat. Bermula dua kepandaian, dua bikinan, yaitu salah suatu daripadanya itu bahwa adalah ia jazar, yaitu orang yang menyembelih. Jazar, orang yang menyembelih kambing atau lembu atau kerbau dan menjual ia akan dagingnya. Maka karena jazar itu yaitu perbuatan yang mengeraskan hati
dan kedua tukang emas, maka karena bahasanya adalah ia memperhiasi akan dunia dengan emas dan perak yang diharamkan akan dia. Jadi yang kedua, hindarkan yang pertama orang-orang yang temusiyah. Ya, temusiyahnya biasa karena kalau tak tahu darah-darah lagi ada dia kerah. Ya, hana le dia rasanya beda begah hana so temusiyah baik sih. Ya, pokoknya menyana profesi lain dia lebih baik tak tinggalkan buat semua si yang tapi nak orang aja. Yang kedua, orang yang mekat meh dan perak. Orang yang mekat meh dan perak. Apalagi yang orang agam yang pakai ini itu dengan gara-garanya dia katanya kata perhias orang yang diharamkan. Ini pakaian-pakaiannya, pakaian yang kurina yang dia ke terbuka aurat kerana darah ada yang belauan. Jadi bahaya hati saya karena sabah pakaian yang membuka aurat apabila kurina yang dipakai semudip yang dosa wong dia. Memangnya laba padai padum magai percuma, tapi ubena dosanya ni wa budaya selama dipakai le indarayan dan selama golong bro katanya. Dumna dosa untuk tirourun dia. Nah, jadi makanya katanya pi yang publa pakaiannya adalah tak usahakan pakaian yang tak pulanya sesuai dengan agama. Bahaya. Ya. Anak apa ni nak gedam mana? Anak dah kira hanjir tu. Padahal agama kalau berah hanjir. Hari hukum ji orang agam pakai emu sedikit ataupun banyak. Ini kau punya kau pakai kamu dirham dinar taban tu. Kau pakai istiamal kan kublau. Yang kedua orang yang mekat, jadi tak usahakan tak mekat sesuatunya baik mengefek katanya tinggal huru akhirat. Yang kalau dah jir lagi sesuai yang kalau bukan ikut. Jadi money changer lah. Pokoknya baik sampai terjadi riba. Jadi sistem ni harus jual beli peknya je. Bela peknya je, tapi dengan syarat berterima menua pakaian. Baik siro hana terima you kirim juga dia kampung, terima wala bukan you kirim kampung nyan kariba. Nah. Yang ke makanan yang dia bela menang sihir. Dan pakaian, makanan. Jadi mintalah usaha yang jiat ke manfaat bagi manusia dan nak keuntungan bagi gedanya. Di dunia nak keuntungan bacut, urakilan lebih raya keuntungan. Okey, mentang gara-gara gedhen nafsu bacut hang stok barang. Padahal yang stok cukup je miliaran laba, tapi gedhen yang bacut. Gepubla barangnya seolah-olah sedekahnya ban janji dari Rasulullah katanya. Tengok orang iman di mana ni? Tengok kali ni yang dah kalah orang kira. Dia jauh belang. Kan tengok ada cuma cahnya yang dia mata tu. Hasil je ukur. Dia tengok ada cuma cahnya yang dia yang detik meh dah. Jadi dia katanya orang mukmin yang dah kerjanya mazraah. Jalan tu menuju akhirat. Maka berhati-hatilah tanya mbak tamita rezeki dan nafkah, apalagi rezeki dan nafkahnya tajuk ke anak-anak tanya yang keturunan
dan ratusan tahun pi walaupun kalau dia mati mantang ipaju hartanya liana dia. Jadi ibu betul-betul hala pada jaga dia. Ubebina kemampuan. Okey doa wa Allah benar rezeki kan yan makaji ada Yasin Yasin dah baca kan tapi malam-malam nisfu Sya'ban dia baca berempat rezeki yang hala. Sebab pada minta rezeki yang halanya. Kenapa kau hana sesuai dengan budaya? Padahal haknya ke yang menjadi untung untuk masa depan akhirat mati itu. Jadi maka profesi pulau kafan hanya behana samukan lezi untuk hana doja. Tiji tegedi tanya kata mukat tak didi ada kedanya baik sampai galak tu nak urung mening enggak menanti tak pulau meh dan perak mah ada yang hanagat man tak usahakan meh dan perak yang tak publaunya adalah baik tak pulau ke urung yang haram pakai menanti pakaian yang dia pulau tak usahakan pakaiannya bisa membantu orang lain bak kebaikan lefala di urung pulau pakaian man gara-gara tak pulau jakrong dikrek le gedayangnya ni semayang jakrong gedayang beda fikir gedayang pulau na fala na zero saham fahalanya na sebagaimana menyata pulau bunuh baje-baje yang dih orangnya na saham dosa menanti kebaikan yang gedayang binyan mandum na saham pahala. Apalagi kadang-kadang tak kurang harga alam. Jadi le jalan-jalan untuk kebaikan tetap dua ho berangkapan mantang berangkapu dah bubuh mantang lumpuh profesi dah bubuh nyan gedanya tetap dua ho arah hajinya aki tu 13 ho angka ho dah belum 11 alam syurga 11 alam neraka. Kabehnya kata hotel dan nok yang kedua itu yaitu tarwijuz zaifi minad darahim, artinya melakukan sesuatu dirham daripada yang tiada laku atau melakukan seseorang syakhs yang tiada laku atau barang sebagainya daripada segala belanja yang melancong pula, maka yang demikian itu zalim lagi haram melancung haram, maka orang yang melakukan akan dia yang ketahui daripada itu dapat haram, maka tiap-tiap dapat haram orang melakukannya yang kemudian daripadanya itu kembali pula haram yang dalam berhamno mau putar-putar haram kepada orang yang memulainya. Haramnya niwa kepada orang yang mulafun kayak kamu jo ada yang haram tapi makanya mansanna mansanna sayyatan falahu wizruha wa wizru man fa'ala. Tiberangkat saya kubur sabar keburukan gara-gara keburukannya la milik kurlain yang ubina zero dan saham mandung keburukannya niwa ke getanya yang pegat pertama. Ya. Yang kat turun temurun ju. Jadi selama golong merusak ada yang dia pegangnya sampai-sampai dalam keadaan harga. Misalnya zaifinya cetak tak cetak dirham dan dinar. Pegang pempal su kata dia. Pegang pempal su ini oleh dia. Mana pempal su nya kata pengur lain. Ada tamu beliau oleh dia ke haram. Orang lainnya beliau dalam lain haram terus tu. Walaupun anak ibu yang tak baju. Nyo serai depu meh naik depu nam salah. Orang yang keduanya kalau depu sih, mana mungkin ngai apri ngai jauh dalam kur lain. Nya nubena kan ka terus menerus ju lagi an pengen dan pengen
Yang kurang yang pegat phone mono iwo. Ilikonya orang yang kedua, ilikonya orang yang nyu. Dalau-dalau aja umrah kira. Allahu Akbar. Yang ke yang panah hadis yang anda baca tadi. Man sanna sanatan sayyi'atan fa'amila biha man ba'dahu kana alaihi wizruha wa mislu wizri man amila biha wala yankusu min auzarihi syai'un. Barang siapa yang berbuat jalan kejahatan, tak pugat sabar jalan kejahatan gara-gara dia. Tak pugat persabar peraturan yang jet ke dipubut jahat dari orang lain. Ada turun-temurun kejahatannya, maka diamalkan dengan dia oleh orang yang kemudian daripadanya niscaya adalah dari durhakanya atasnya dan seumpama durhaka orang yang mengamalkan dengan dia dan tiada kurang daripada durhaka itu. Buat bro gop mano yang durhaka mano nyan punuh iwo gudeo ane iwo dikangkat anggelege lom pegah mano pakaian yang putrakeun pakaian yang da publo gop pakaian mano yang deung aurat pada pubut pada disok le ana darah katanya oyan nyan umbina dosa haji punuh iwo gudeo kan dikangkat iwo punuh. Duduk kalau lau men li adik-adik ji lau ibu bul lau matayan. Jadi ada yang mandung bahaya. Nauzubillah. Dan kata setengah ulama bermula membelanjakan akan dirham yang bahasanya dirham peng palsu. Lonjong, yang lonjong itu terlebih sangat durhaka daripada sekali mencuri 100 dirham. Lebih raya dosanya ketimbang dengan cumu. Karena mencuri itu satu maksiat jua dan membelanjakan akan dirham yang lonjong itu selama lagi diperlakukan orang yang kemudian daripadanya itu maka adalah durhaka itu kembali atasnya. Tak cuba tiga agak dia syah dia ni kata belaunya peng asli tapi punya peng palsu yang habis lama kalau umruk pengnya. Jika ia telah mati sekalipun ya yang lun berah mana tak boleh matang kejahatan yang tak kubur ke orang ya tanya kau mati matang iwo dau dosa enggak ada hati-hati tak menanti sebuah kejahatan yang dah pernah ke anak tu tanya orang mati anak dia ikut anak tanya ulang iwo kejahatannya ke dah tanya yang ke hindari ada lagi tanya orang mati ke sertu dalam kuburan kali nak kejahatan dalam mati dunia tak tanya jemun terus le saja jadi yang kita thun adanya fahala letak kepada Tuhan dan hanji kasihan tu lagi orang getok gede pada sembahyang leho kan tak fikirnya mi ada buka siat truk kalau go 200 ribu ya sana ada lagu 200 ribu siat truk tapi hadayan ke ada yang pi mi ada tok gede siat yang dia sembahyang dia sembahyang tu walaupun kadang ana lagu bawa tanya tak secara lahir gara-gara dia sembahyang leho tapi gebi kelebihan lain li Allah nyo ke tanya yang hana tanya lebih tak pentingkan ada 200 ribu yang dunia yang tinggal hana sembilan luhu ya yang hana sembilan luhu tak mau 200 bedru yang tinggal tu tapi rugo hana sembilan luhu ya bahkan kau kiwaten tu yang hana tinggal tu dudna rugo jinya yang haid tak balah sehingga dengan peng 200 ribu nyo ya dan seyogianya bagi orang yang mendapat harta lonjong itu bahwa membuangkan akan dia ke laut atau ke dalam sungai atau dibinasakan akan dia hingga tiada ia laku. Gutanya yang karet peng palsu saja anda. Yang beda belah lain.
cok tet ataupun nafala ada yang Baru mulai namanya yang palsu. Tapi hati itu nomor 1 buat palsu. Amanum tolong sampai dah kui pemerintah. Kalau misalnya kui pemerintah nak pu. Tapi misalnya dia kui kan ken. Kan pokoknya janji ke merugikan orang lain ke cok kuyu peminasa. Yang kemudian sistem katanya dalam minta rezeki hari-hari dang meninggal itu. Ya, kali pernah yang diajarkan oleh Rasulullah ni banyak tak cara dia tak jalani udipnya. Kan anak biha untuk minta rezeki, kan hanya dia mendagang, kan hanya dia minta laba manun je. Cuma dengan jalur-jalur baik sampai mendara orang lain. Karena ajaran Islamnya tujuan baik mendara orang lain dan menguntungkan katanya untuk orang akhir. Wallahu a'lam bishawab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wila bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.